Selanjutnya, jenis-jenis obligasi. Jenis obligasi yang pertama yaitu obligasi dengan jaminan atau secured bond, dan obligasi tanpa jaminan atau unsecured bond. Obligasi dengan jaminan atau secured bond memiliki aset khusus untuk dijadikan jaminan. Contohnya, jaminan sebuah real estate disebut obligasi hipotek atau mortgage bond. Lalu ada jaminan dengan aset khusus yang disisihkan untuk melunasi obligasi dana pelunasan atau sinking fund bond. Obligasi tanpa jaminan atau unsecured bond. Obligasi tanpa jaminan atau unsecured bond diterbitkan melalui kredit umum peminjam. Disebut juga obligasi debentur atau debentur bond. Yang kedua, obligasi berjangka atau term bond dan obligasi berseri atau serial bond. Obligasi yang jatuh tempo pada waktu yang bersamaan di masa mendatang disebut obligasi berjangka atau term bond. Obligasi yang jatuh tempo pada waktu yang berbeda secara berangsur-angsur disebut obligasi berseri atau serial bond. 3. Obligasi atas nama atau registered bond dan obligasi atas unjuk atau bearer coupon bond. Obligasi yang diterbitkan atas nama pemilik itu disebut obligasi atas nama atau registered bond. Obligasi yang bukan atas nama disebut obligasi atas unjuk atau bearer coupon bond. Pemegang obligasi atas unjuk harus mengirim kupon untuk menerima pembayaran bunga. Kupon obligasi dapat dipindahkan langsung ke pihak lain. Kebalikan dari obligasi atas nama. 4. Obligasi convertible atau convertible bond dan obligasi yang dapat ditarik atau callable bond. Obligasi yang dapat dikonversi menjadi saham umum berdasarkan pilihan dari pemegang obligasi disebut obligasi yang dapat dikonversi atau convertible bond. Obligasi yang dapat ditarik kembali oleh perusahaan sebelum jatuh tempo disebut obligasi yang dapat ditarik atau callable bond. 5. Income and revenue bond. Dalam obligasi ini, perusahaan akan membayar bunga apabila pendapatan income atau laba revenue yang dicapai cukup untuk membayar bunga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuka Febriana Putri dari kelas 3C Akuntansi dengan NPM C1C020074. Baiklah, kali ini saya akan menyampaikan materi tentang non-current liabilities atau utang tidak lancar atau utang jangka panjang. Non-current liabilities adalah kewajiban jangka panjang yang akan mengakibatkan arus keluar sumber daya akibat dari kewajiban yang timbul saat ini, yang tidak dibayarkan dalam waktu satu siklus akuntansi atau siklus operasi perusahaan. Mana yang lebih lama? Contohnya, 1. Utang obligasi atau bond payable. 2. Utang hipotek atau mortgage notes payable, yaitu suatu jenis pinjaman atau utang jangka panjang dengan jaminan benda-benda tidak bergerak. Yang ketiga, wesel bayar jangka panjang atau long term notes. Yang keempat, utang sewa atau rent payable. Yang kelima, perjanjian-perjanjian dengan pembayaran angsuran atau installment payment contract. Selanjutnya, penilaian utang obligasi. Yang pertama, suku bunga. Suku bunga yang pertama, suku nominal, kupon, atau tercatat. Suku nominal atau kupon atau tercatat sama dengan suku bunga yang tertulis di dalam kontrak perjanjian obligasi.
dinyatakan sebagai persentase nilai nominal obligasi atau par. Lalu ada suku bunga pasar atau effective yield. Suku bunga pasar atau effective yield sama dengan suku bunga yang memberikan tingkat pengembalian sepadan dengan risiko. Merupakan nilai sesungguhnya yang diterima pemegang obligasi. Lalu ada penerbitan obligasi. Yang pertama, obligasi diterbitkan pada nilai par. Yang kedua, obligasi diterbitkan pada diskon atau premium asumsi kupon obligasi yaitu sebesar 8%. Penerbitan obligasi. Contoh jurnalnya cash pada debit dan bonds payable pada kredit. Ketika pengakuan beban Ketika penerbitan obligasi, jurnal yang dibuat adalah cash pada debit dan bonds payable pada kredit. Lalu pada pengakuan beban bunga, interest expense pada debit dan interest payable pada kredit. Lalu pada pembayaran bunga, interest expense pada debit dan cash pada kredit. Selanjutnya ada perhitungan obligasi dengan effective interest method. Untuk memudahkan dalam perhitungan, kita menggunakan tabel present value single sum maupun tabel ordinary annuity. Dalam metode effective interest method ini, kita akan melakukan amortisasi terhadap nilai obligasi. Jika obligasi yang kita terbitkan pada diskon, maka amortisasi akan meningkatkan beban bunga obligasi. Sedangkan jika obligasi yang kita terbitkan pada premium, maka amortisasi akan mengurangi beban bunga obligasi. Bonds issued between interest dates atau obligasi di antara pembayaran bunga. Pembeli obligasi akan membayar kepada penjual obligasi bunga akrual sejak tanggal terakhir pembayaran kupon sampai tanggal obligasi dijual. Pada tanggal pembayaran kupon selanjutnya, pembeli obligasi akan mendapatkan pembayaran kupon secara penuh. Baiklah, itu saja yang baru dapat saya sampaikan pada materi kali ini, yaitu non-current liabilities. Selanjutnya akan saya sampaikan pada pertemuan selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.